Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surah Ankabut ayat ke-2. Para hadirin kaum muslimin muslimat yang dipun rahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur pada Allah hari ini kita bersama telah bisa hadir dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi tetap iman, tetap Islam, sehingga kita bisa beraktivitas ngestono perintahipun Allah berupa thalabul ilmi yang rutin kita hadir di sini untuk menambah pengetahuan, menghilangkan kebodohan, dan menyempurnaan ibadah kita dengan ilmu yang kita peroleh. Para hadirin, sholawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kepada kita semuanya. Para hadirin, ketahuilah bahwa di dalam mengarungi samudra kehidupan di dunia ini, kita pasti mengalami pergantian situasi. Kadang kita mengalami antara susah dan senang. Pada suatu saat kita juga sehat, pada saat tertentu kita sakit. Kadang kita puas dengan kondisi yang ada, tapi suatu saat kita kecewa dengan kondisi yang ada. Kadang kita berlebih dengan harta cukup untuk kebutuhan rumah tangga kita, tapi pada saat waktu kita mengalami kekurangan. Saat kita juga mengalami musibah, tetapi juga kita selamat dari musibah itu. Situasi yang bergiliran berganti itu semua akan dialami oleh yang namanya manusia. Mengapa sih Allah tidak saja membuat kita ini bahagia terus? Mengapa tidak Allah itu memberikan harta yang cukup sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan yang kita inginkan? Tapi Allah tidak demikian. Setiap orang yang di dunia ini mengalami senang dan susah, sakit dan sehat dan seterusnya. Itu adalah Allah punya tujuan. Mengapa kok begitu Allah melakukan pada manusia seperti itu? Allah punya tujuan. Tujuan Allah tidak lain adalah untuk menguji keimanan manusia. Menguji keimanan manusia, apakah tetap dia konsisten beriman di saat dia susah. Di saat senang dia iman pada Allah, dia ibadahnya bagus pada Allah. Tetapi ketika diuji oleh Allah kesusahan, kemelaratan, lalu dia menjadi ingkar, dia kecewa, lalu bisa saja menyalahkan Allah. Berarti keimanannya itu tidak lulus dengan ujian Allah. Oleh karena itu, kita hidup ini perlu konsistensi, istiqomah keimanan kita.
Ya, mulai awal dari kita hidup sampai akhir hayat nanti tetap kita berusaha supaya tetap istiqomah menjalani hidup ini dengan iman kepada Allah. Karena Allah sudah memproklamirkan bahwa ada di antara manusia yang ada di dunia ini, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan juga kami beriman kepada hari akhir. Tetapi mereka, kata Allah, wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman. Bagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia itu, kata Allah, mereka berkata kami beriman kepada Allah, juga beriman kepada hari akhir, tapi apa kata Allah, wa ma hum bimu'minin, mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Oleh karena itu hadirin, bagaimana kita berusaha menciptakan situasi keimanan ini menjadi konsisten sampai akhir hayat. Kita tahu bahwa ada orang yang dulunya iman, tahu-tahu akhir hayat musyrik. Kita tahu ada sahabat yang dulunya itu tidak beriman, begitu hidup bersama Nabi dia imannya lebih kuat daripada yang lain. Maka situasi seperti itu adalah ujian bagi kita. Hadirin yang saya hormati, Allah juga berfirman terkait ujian ini, yaitu Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, wala nablu a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Allah dawuh, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan kami uji dengan kekurangan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar kepada mereka, kepada orang-orang yang sabar. Siapa yang orang sabar itu? Kata Allah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar itu di samping konsisten imannya, lalu bersabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah, baik berupa kelaparan, kematian jiwa, ketakutan, sedikitnya harta, lalu dia iman konsisten, lalu dia bersabar. Maka sabaran itu, orang yang sabar itu, kata Allah, dialah yang berkata alladzina hum asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Dan bila kita lulus dengan ujian sampai predikat sabar, maka Allah akan menjamin sebagaimana ayat tersebut, jika ia sabar, ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah akan mendapat rahmat dari Allah dan mendapat ampunan dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Dari hadis ini
kita merenung betapa pentingnya sabar yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar di sini adalah sabar menghadapi ujian. Dengan sabar itu konsisten imannya, tidak terserabut imannya dari situasi di mana Allah menguji yang tidak enak. Banyak orang diuji dengan kemelaratan. Ketika ia berdoa pada Allah, ya Allah, kami melarat ya Allah, kami minta diberi kecukupan harta. Dia ibadah pada Allah, malam dia bangun mohon pada Allah, ibadahnya ditingkatkan. Begitu dikasih harta oleh Allah yang cukup, tapi apa yang terjadi? Dia malah sibuk dengan kekayaan hartanya, memikirkan dunianya, lalu dia menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang pernah di dalam sejarah yang dilakukan oleh Alqamah. Alqamah orang yang melarat, begitu minta dia doakan Nabi kekayaan, begitu kaya Alqamah berpaling ingkar kepada Allah. Bahkan dimintai untuk membayar zakat pun dia tidak mau membayar zakat. Itulah gambaran wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia itu memang ya, ada. Di antara manusia itu ada yang mengatakan kami beriman, kata Allah, kepada Allah, dan kami beriman pada akhir, tetapi kenyataannya dia enggak lulus ujian, malah mereka tidak beriman kepada Allah dengan ujian yang diberikan oleh Allah. Para hadirin, hikmah yang diambil dari pengajian singkat ini, maka bagaimana kita bisa lulus untuk ujian kepada Allah itu ada dua, yaitu kita harus menjadi orang yang konsisten istiqomah imannya, iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitab Allah, dan iman kepada yang ada pada rukun-rukun iman itu semuanya. Jika demikian konsisten, maka ada yang kedua, yaitu beramal soleh. Iman tidak cukup kalau tidak ada action, perbuatan yang mewujudkan bukti keimanannya, yaitu melakukan ibadah yang soleh kepada Allah, ibadah sholat, puasa, dan ibadah yang lain. Hablum minallah, hablum minnas, hubungan kepada Allahnya baik, amal soleh pada Allah baik, juga hablum minnas, hubungan kepada manusia juga soleh, juga baik. Jika dua hal ini tetap kuat imannya, diuji apa saja tidak akan berubah imannya. Perilaku kesolehannya diwujudkan dalam kesolehan sosial, kesolehan kepada Allah berupa ibadah mahdhah, tidak akan surut ya dengan situasi kondisi kecewa, senang, kekurangan harta, digoda anak, digoda istri, digoda apa-apa saja. Situasi yang ada ini tidak mengenakan badan, tapi konsisten iman. Walaupun pada dirinya hanya secukup selembar pakaian, lalu rumahnya reot ya, kemudian kondisinya kekurangan, tetapi dia punya Allah, dia sujud doa, sujud ibadah kepada Allah, lalu beramal amal kebaikan kepada Allah, dan juga beramal baik kepada sesama manusia. Terakhir, maka kita berdoa, doa kita adalah kita dijadikan oleh Allah menjadi iman yang istiqomah, kuat kepada Allah. Okay? Makanya doa ini kita harus selalu ungkapkan, baik dengan bahasa Indonesia maupun kalau bisa bahasa Arab. Harus selalu doa.
terus juga kita selalu beramal soleh. Demikianlah sedikit pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.